Nah, jadi kami dari kelompok Bima akan mempresentasikan materi kami yang berjudul tentang proses keputusan inovasi, yang membahas tentang menerima atau menolak inovasi oleh perseorangan atau organisasi. Nah, jadi kami dari kelompok 5 beranggotakan 2 orang, eh, antara lain yang pertama itu Ibu Yusrian Yunus, dan yang kedua saya sendiri, Wahyudi Syamsul. Jadi saya akan menjelaskan tentang yaitu pengertian inovasi dalam organisasi dan tipe keputusan organisasi dalam inovasi pendidikan dan pembelajaran. Oke, baik, langsung saja. Jadi inovasi sering dikaitkan dengan perubahan, tetapi tidak setiap perubahan dapat dikategorikan sebagai inovasi. Menurut Rogers, inovasi adalah suatu gagasan, praktik atau objek benda yang dipandang baru oleh seseorang atau kelompok adapter lain. Rogers menjelaskan bahwa ada 4 teori utama yang berhubungan dengan difusi inovasi, yaitu teori proses keputusan inovasi, kedua teori inovasi individu, yang ketiga teori tingkat adopsi, dan yang keempat teori atribut yang dirasakan. Nah, yang akan kita bahas yaitu tentang teori proses keputusan inovasi. Nah, adapun rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu yang pertama, bagaimana pengertian dari inovasi dalam organisasi. Yang kedua, bagaimana tipe keputusan organisasi dalam inovasi pendidikan dan pembelajaran. Dan yang ketiga, bagaimana prosedur pengambilan keputusan inovasi dalam sebuah organisasi. Ya, baik. Inovasi dalam organisasi. Organisasi menurut pendapat Rogers adalah suatu sistem yang stabil yang merupakan perwujudan kerjasama antara individu-individu untuk mencapai tujuan bersama dengan mengadakan jenjang pembagian tugas tertentu. Inovasi organisasi telah secara konsisten didefinisikan sebagai adopsi suatu gagasan atau perilaku yang baru bagi organisasi. Inovasi organisasi adalah suatu usaha yang terkelola dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk atau jasa baru atau penggunaan baru dari produk dan jasa yang ada. Inovasi dalam organisasi dilakukan meliputi untuk tujuannya, peran, struktur otoritas, aturan, dan pola informal. Adapun tipe keputusan organisasi dalam inovasi pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama itu keputusan inovasi opsional, yang kedua keputusan inovasi kolektif, yang ketiga keputusan inovasi otoritas, dan yang ketiga keputusan inovasi kontingensi atau kontingen. Jadi saya akan jelaskan tentang keputusan inovasi opsional. Keputusan inovasi opsional yaitu pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu atau perseorangan. Secara mandiri tanpa tergantung atau terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lain. Meskipun dalam hal ini individu mengambil keputusan itu berdasarkan norma sistem sosial atau hasil komunikasi interpersonal dengan anggota sistem sosial yang lain. Jadi hakikatnya pengertian keputusan inovasi opsional ialah individu yang berperan sebagai pengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu inovasi. Yang kedua itu tentang keputusan inovasi kolektif. Keputusan inovasi kolektif ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama, berdasarkan kesepakatan antara anggota sistem sosial. Semua anggota sistem sosial harus mentaati keputusan bersama yang telah dianutnya. Misalnya contoh, atas kesepakatan warga masyarakat di setiap RT untuk tidak membuang sampah di sungai, yang kemudian disahkan
pada rapat antar ketua RT dalam satu wilayah RW. Nah, maka konsekuensinya semua warga RW tersebut harus mentaati keputusan yang telah dibuat tersebut. Nah, walaupun mungkin secara pribadi masih ada beberapa individu yang masih keberatan. Selanjutnya yang ketiga itu keputusan inovasi otoritas. Nah, keputusan inovasi otoritas ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota yang lainnya dalam suatu sistem sosial. Nah, para anggota sama sekali tidak mempunyai pengaruh atau peranan dalam membuat keputusan inovasi. Nah, para anggota sistem sosial tersebut hanya melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh unit pengambil keputusan. Nah, misalnya, seseorang pemimpin harus memutuskan agar sejak tanggal 1 Januari semua pegawai harus memakai seragam biru putih. Nah, maka semua pegawai sebagai anggota sistem sosial di perusahaan itu harus tinggal melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh atasannya. Nah, terus yang terakhir itu keputusan inovasi kontingen. Nah, yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi baru dapat dilakukan hanya setelah ada keputusan inovasi yang mendahulunya. Nah, misalnya di sebuah perguruan tinggi, nah, seorang dosen tidak mungkin untuk memutus secara opsional untuk memakai komputer sebelum didahului oleh keputusan oleh pemimpin fakultasnya untuk melengkapi peralatan fakultas dengan komputer. Nah, jadi itulah beberapa dari tipe keputusan organisasi dalam inovasi pendidikan dan pembelajaran. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya materi tentang prosedur pengambilan keputusan inovasi dalam sebuah organisasi akan disampaikan oleh Ibu Yusrianus. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja,